Perkenalkan, nama saya Francisca Tunliu, NIM 102-2020-0012 dari Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori menurut pendapat para ahli. Nah, teori yang pertama adalah teori perkembangan sosial Sigmund Freud. Nah, menurut Sigmund Freud, ia mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki tingkat kesadaran, yaitu yang pertama adalah sadar, tak sadar, dan prasadar. Nah, pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yaitu yang pertama adalah ID, ego, dan superego. Nah, kita lihat pada slide yang berikut adalah komponen struktural menurut Freud. Nah, yang pertama adalah struktur kepribadian. Nah, Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adalah Das Ich, yang kedua adalah Das Ich, dan yang ketiga adalah Das Über-Ich. Nah, yang masing-masing memiliki asal, aspek, fungsi operasi, dan perlengkapan sendiri. Nah, yang kedua adalah dinamika kepribadian. Nah, dinamika kepribadian menurut Freud itu adalah bagaimana energi psikis didistribusikan dan dipergunakan oleh Das Ich, dan Das Über-Ich. Nah, Freud juga mengatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi. Yang berikut adalah 7 macam mekanisme pertahanan ego yang menurut Freud umumnya dijumpai. Yang pertama adalah represi. Nah, apa sih represi itu? Nah, represi yaitu mekanisme yang dilakukan ego untuk merendahkan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran. Nah, yang kedua adalah sublimasi. Nah, sublimasi itu sendiri adalah mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan dorongan primitif Das Ich yang menjadi penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang biasa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Yang ketiga adalah proyeksi. Nah, apa sih proyeksi? Proyeksi adalah pengalihan dorongan sikap tingkah laku yang menimbulkan kecemasan pada orang lain. Nah, yang berikut pada slide yang berikut adalah yang keempat. Ada displacement. Nah, displacement itu adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. Yang kelima adalah rasionalisasi. Nah, merujuk pada rasionalisasi itu merujuk kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan dalam hal kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan masuk akal. Yang keenam adalah pembentukan reaksi. Nah, pembentukan reaksi adalah upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan karena norma dengan cara berbuat sebaliknya. Yang ketujuh adalah regresi. Nah, apa sih regresi itu? Regresi adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut adalah tahap-tahap perkembangan kepribadian menurut Freud. Nah, Freud menyatakan juga bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. Nah, 5 fase itu apa-apa sih? Nah, berikut saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah fase oral. Nah, fase oral dimulai dari anak usia 0 sampai 18 bulan. Nah,
pada fase itu bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Nah, kedua adalah fase anal. Nah, fase anal dimulai dari anak usia 18 bulan sampai anak berusia 3 tahun. Nah, pada fase ini bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Fase yang ketiga adalah fase falis. Nah, dimulai dari anak usia 3 tahun sampai anak berusia 6 tahun. Nah, pada fase tersebut bagian tubuh yang sensitif pada fase falis adalah alat kelamin. Yang berikut, fase yang keempat adalah fase laten, dimulai dari anak usia 6 tahun sampai masa pubertasnya. Nah, pada fase ini dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Fase yang kelima adalah fase genital. Nah, fase tersebut dimulai setelah memasuki masa pubertas dan selanjutnya. Nah, pada masa ini individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Nah, kita akan lihat gambar dari fase perkembangan. Nah, yang dimulai dari anak berusia 0 sampai 18 bulan, 18 bulan sampai 3 tahun, 3 sampai 6 tahun, 6 sampai masa pubertas, dan masa pubertas sampai selanjutnya. Nah, ini adalah gambarnya. Oke, kita akan masuk pada teori yang berikut adalah teori perkembangan sosial menurut John B. Watson. Nah, apa sih pandangan John B. Watson? Nah, yang pertama adalah psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang kedua adalah tidak mempercayai unsur herediter atau keturunan sebagai penentu perilaku. Yang ketiga adalah dalam kerangka mind body, pandangan Watson sederhana saja. Apa sih? Nah, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus memenuhi atau menggunakan metode empiris. Nah, yang keempat adalah secara bertahap, Watson menolak konsep insting. Mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang untrained, hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habitats. Nah, dan akhirnya ditolak sama sekali kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Yang berikut adalah sebagai konsep learning adalah suatu yang visal dalam pandangan Watson, juga bagi tokoh behaviorisme lain. Nah, pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Pendapat Watson bertentangan dengan pendapat William James. Nah, yang berikut adalah sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukuman yang mengaturnya. Yang berikut adalah konsep behaviorisme dari John Watson. Nah, pandangan umum teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behaviorisme memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimulus di lingkungannya. Nah, anak juga akan bereaksi jika diberi rangsangan dari lingkungan luarnya. Oke, kita masuk pada syarat terjadi proses belajar dalam pola hubungan ini adalah adanya unsur yang pertama, unsur dorongan atau drive, rangsangan atau stimulus, dan respon. Yang terakhir adalah respon dan penguatan adalah reinforcement. Nah, apa sih percobaan Watson? Nah, hasil penelitian Watson yang terkenal pada tahun 1920 adalah mengenai bayi yang berusia 11 bulan adalah Albert. Nah, evaluasi terhadap teori Watson. Nah, Watson berpendapat bahwa introspeksi merupakan pendekatan yang tidak ada gunanya. Nah, Watson mempertahankan pendapatnya bahwa hanya dengan ingin mempelajari apa yang dilakukan manusia atau perilaku mereka, maka memungkinkan psikologi mereka menjadi ilmu yang objektif. Nah, ini adalah gambar anak jika diberi rangsangan dari lingkungan luarnya. Oke, kita lanjut pada teori yang ketiga adalah teori perkembangan Skinner. Nah, teori
behavioristik Skinner. Nah, prinsip dasar dari pendekatan Skinner adalah tingkah laku yang disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Nah, Skinner menjadikan teori kepribadian sebagai label dari aspek tingkah laku tertentu. Nah, Skinner juga yang menyatakan bahwa perilaku tidak lain adalah kumpulan pola tingkah laku. Nah, pembentukan tersebut dengan melalui beberapa langkah, diantaranya yaitu yang pertama, jadwal penguatan. Nah, konsep penguatan yang digunakan dalam pengkondisian operan ini menduduki peranan yang paling penting atau kunci dalam teori Skinner tersebut. Yang kedua adalah pembentukan. Nah, pembentukan adalah pengubahan tingkah laku secara berangsur-angsur yang dilakukan menuju ke respon yang dikehendaki dan kemudian hanya memperkuat reproduksi yang lebih cermat dan tingkah laku yang dikehendaki. Yang ketiga adalah modifikasi tingkah laku. Nah, bad mood, sebutan untuk behavior modification, adalah strategi untuk mengubah tingkah laku yang bermasalah. Nah, yang keempat adalah generalisasi dan diskriminasi. Nah, menurut Skinner, generalisasi stimulus mempunyai arti penting bagi perbendaharaan dan integritas tingkah laku individu. Oke, kita akan masuk pada pembentukan perilaku menurut Skinner. Nah, apa sih pembentukan perilaku? Ya, baik, saya akan menjelaskan. Perilaku itu sendiri adalah kegiatan individu atas sesuatu yang berkaitan dengan individu tersebut yang diwujudkan dalam bentuk gerakan atau bentuk gerak atau ucapan. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, definisi perilaku itu adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungannya. Nah, yang berikut adalah pembentukan perilaku dalam pendidikan anak usia dini. Nah, pembentukan perilaku sangat penting dalam dunia pendidikan dan dilakukan sedini mungkin. Karena apa? Nah, dengan begitu ketika dewasa nanti anak memiliki perilaku yang kita inginkan karena kita sudah membentuk perilaku anak dari kecil. Nah, berikut adalah dengan adanya pembentukan perilaku dimungkinkan akan membentuk tingkah laku yang menghasilkan akhlak mulia. Nah, pembentukan perilaku ini sangat memiliki tujuan. Nah, pembentukan perilaku memiliki tujuan, yaitu yang pertama, dapat memahami perilaku anak usia dini di lingkungan sekolahnya. Yang kedua, dapat memahami konsep pembentukan perilaku anak usia dini agar dapat membantu dalam mengatasi masalah perkembangan kepribadiannya. Yang berikut adalah untuk mencapai suatu usaha yang sejalan dengan dalam pembentukan perilaku bagi anak dalam lingkungan sekolah maupun keluarga demi terbentuknya akhlak yang baik. Oke, yang berikut adalah tujuan yang berikut adalah dalam pembentukan perilaku muslim dapat mengupayakan yang sejalan dengan tujuan ajaran Islam. Oke, kita akan melihat gambar pembentukan perilaku pada anak. Oke, kita lanjut pada materi yang keempat adalah teori perkembangan sosial menurut Albert Bandura. Nah, pandangan Albert Bandura terhadap teori humanisme. Nah, teori belajar sosial dikenal oleh Albert Bandura menekan pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Nah, menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Nah, teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Nah, pada teori ini juga terdapat 3 konsep yang menjadi dasar. Yang pertama adalah manusia bisa belajar lewat observasi atau pengamatan. Yang kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Anak tersebut berani atau tidak.
Yang ketiga adalah belajar sesuatu tidak menjamin pembentukan perilaku. Oke, yang berikut adalah menurut Albert Bandura, sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observatif lewat modeling, sehingga dengan melihat bagaimana cara orang lain berperilaku, maka akan muncul konsep baru yang dipercaya menjadi cara bertindak yang tepat. Nah, berikut ini adalah cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajaran, yaitu yang pertama adalah perhatian. Nah, anak harus diberikan atensi atau perhatian, karena anak sangat membutuhkan perhatian dari kita agar ia semangat belajar. Yang kedua adalah retensi. Nah, retensi adalah kemampuan untuk menyimpan informasi, karena itu juga sangat penting. Yang ketiga adalah reproduksi. Nah, setelah anak diberikan perhatian, kemudian anak menyimpannya, maka saatnya untuk melakukan tindakan yang telah dipelajari. Yang keempat adalah motivasi. Nah, konsep pemberian hadiah atau hukuman bisa menjadi cara menggali motivasi pada anak. Oke, kita akan lihat gambar interaksi sosial anak dengan lingkungan. Oke. Sekian dan terima kasih presentasi materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya lakukan dalam proses presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.